Lalu bagaimana Bapak Ibu? Yang isi sudah jadi direvisi? Sudah jadi direvisi? Isi, Bu. Ya. Bentar, Bu. Itu dari kita ya, Kak? Enggak kan? Yang lain gimana? Isi masih mencari. Hasna siap? Udah, Bu. Nah, coba ditampilkan. Sudah dalam bentuk template jurnal belum? Belum, Bu. Masih di Word biasa. Coba ditampilkan, boleh? Sedang Kak, itu siapa sih yang bunyi? Ana ya? Oke. Coba di KTH lah. Jadi, Bu. Emang latar belakang di jurnal. Jurnalnya apa rencana mau dimasukkan? Rencana di tempat yang dikirim sama Bu Martin itu aja, Bu. Jurnal apa tuh? Yang apa? Minggu kemarin anak buka itu, Bang, Bu. Jurnal mana? Emang latar belakang tulisannya atau pendahuluan? Oh, tapi itu nanti, Bu, isinya kan sama aja, nah, Bu. Sama, tapi mending daripada 2 kali kerja. Langsung aja nanti ke template-nya. Oh, iya. Mungkin apa aja dulu, Bu. Ini udah betul latar belakangnya atau gimana gitu, Bu. Iya. Caca naikkan ke atas lagi. Judulnya pendampingan tahfiz melalui metode tikrar di Nagarita. Oke. Hanya penelitian sudah membuktikan bahwa seorang kecerdasan. Oke.
Satu saran saya adalah gini ya, dalam satu kalimat itu, Bapak Ibu bisa nambahkan referensinya nggak hanya satu, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 gitu. Jadi referensi kita kaya dia. Saya kasih tunjuk satu caranya adalah Bapak Ibu bisa masuk ke Google Scholar supaya bisa nambahkan referensi yang contoh yang punya Hasna ini yang Musdalifah et al ini masih bisa ditambah referensinya. Caranya adalah Bapak Ibu cari apa namanya? Dalam satu kalimat itu kan ada main utamanya, kalimat utamanya atau kata kuncinya ya. Ambil kata kuncinya, ambil ke Google Scholar. Itu nanti kelihatan itu yang pembahasannya hampir sama. Oke, coba di stop dulu itunya screen-nya. Oke, izinkan ibu share screen-nya ya. Bentar. Kak Pani, memang dari Ana ternyata. Oh ya, misalnya Bapak Ibu mau mencari referensi tambahan dari apa yang sudah dibuat tadi, saya ambil dari punyanya Hasna tadi. Hafiz Quran memiliki tingkat kecerdasan yang apa kalimat pertamanya Hasna? Tingkat kecerdasan yang tinggi ya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat aja nih. Nampak nggak screenshotnya, share screen-nya? Share screen-nya saya keluar nggak? Keluar Bu, keluar. Keluar ya? Ada. Tadi kan ya, tadi kan ada tulisan Hasna membahas tentang tingkat kecerdasan seorang hafiz Al-Quran. Nah ini kalau mau dilihat secara kasat mata saja, ini sudah bisa diambil jadi tambahan referensi. Karena saya yakin di sini juga bahasannya hampir sama. Cuma tinggal bahasanya tuh. Itu dia. Dampak positif memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Dan ini bisa jadi tambahan referensi. Kalau mau dibuka ya buka, kalau tidak ya udah diambil aja. Saya kira kita buka pun pasti ada kalimat yang menunjukkan bahwa seorang hafiz Quran itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Ada di sini. Jadi tidak hanya tuh ada kecerdasan yang memiliki tingkat abilitas tinggi. Itu ya. Itu kuncinya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen menambahkan referensi dari referensi utama yang sudah ada dalam satu kalimat, Bapak Ibu tinggal ambil aja lagi di sini di Google Scholar. Ya tinggal dimasukkan saja ke Zotero. Ya. Sudah pakai Mendeley nggak? Sudah, Bu. Udah, kalau gitu tinggal di save ke Mendeley-nya saja. Mau yang ngambil yang mana. Jadi satu kalimat referensi kita tidak minim dia. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 referensi dalam satu kalimat. Yang penting adalah pembahasan yang kita ambil ini memiliki keterkaitan dengan apa yang kita uraikan. Ini. Kan tinggal, ya Bapak Ibu tinggal lihat saja apa namanya, tinggal lihat ini jurnal kah, kemudian kalau repositori nggak usah diambil, jadi Bapak Ibu tinggal ngambil yang jurnal-jurnal saja, kemudian lihat tahunnya, kalau saya sarankan sih tahunnya tahun-tahun terbaru. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat dari segi referensi yang lain, misalkan ada nanti dosennya minta apa namanya, dosennya minta jurnal internasional atau Elsevier misalkan, Bapak Ibu tinggal ambil yang pernah kasih tunjuk waktu itu. Ke Simago bisa atau ke yang lain juga bisa. Jadi tinggal ambil di sini. Ini tinggal save saja ke Mendeley-nya atau ke Zotero. Gitu ya, untuk nambah referensinya. Oke, silakan share screen lagi ya, Hasna. Speaker kakak terlalu keras.
Oke, jadi yang Musdalifah ini masih bisa ditambah kayak tadi ya. Kemudian satu lagi untuk ini titik atau koma? Koma, Bu. Oh ya. Satu lagi untuk penyusunan referensi. Kalau memang misalkan setelah Musdalifah ini adalah kalimat baru setelah itu, maka itu harus titik. Atau kecuali mau membuatkan seperti gini, Musdalifah dalam kurung tahunnya menjelaskan bahwa orang yang hafiz Quran memiliki kecerdasan yang berlipat-lipat dari orang yang tidak hafiz Quran, gitu ya. Boleh kayak gitu. Kalau kayak gini masih nanggung. Penting mending ini dibuat titik dia. Oh, berarti setiap habis referensi ini titik gitu, Bu. Titik. Nah, kecuali misalkan Hasna mau menjelaskan bahwa ini adalah hasil penelitian Musdalifah, boleh pakai kayak gini. Misalkan yang lain ya, contohnya, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa seorang hafiz Quran memiliki kecerdasan yang berkali lipat. Hal ini didasarkan kepada pendapat dari Musdalifah dalam kurung 2022 yang menjelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran lebih pintar secara kognitif dibandingkan dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Titik gitu. Berarti di awal referensinya. Kalau seperti ini, kalau semuanya di akhir kalimat, berarti itu harus titik. Gitu ya. Kemudian, nah ini bisa ditambah seperti tadi, jadi ditambah semuanya saja, jadi tidak hanya satu referensi dalam satu kalimat. Hanya Bu, kutipan Iya, Pak. Musdalifah itu dalam kurung letakkan, Bu. Iya, Pak. Kalau di akhir seperti ini dia. Ah. Kalau di awal kalimat coba buat satu saja, Asna. Pindahkan Musdalifah ini nanti ke depan, Bu, atau gimana? Bikin saja baru di atas ini. Misalkan ya di awal kalimat, Bapak mau bikin di awal kalimat Musdalifah. Ya, contoh di awal kalimat. Nah, Musdalifah ketik Asna. Koma. Kurung. Buka kurung. Oh gitu. Lupa, komanya nggak jadi. Berarti buka kurung. 2022. Tutup kurung. Nah, baru di sana ditambahkan menjelaskan apa gitu bla bla ya. Yeah. Kalau di awal kalimat. Kalau di akhir kalimat berarti yang seperti dikutipkan oleh si Nur Hasan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Pak, sama-sama. Oke. Oke, ke bawah lanjut. Begitu banyak kemuliaan dan kelebihan yang berkat Allah. Nah, ini lewat. Nah, ini RI 2014 itu kan undang-undang. Mending dicari referensinya daripada kita hanya melampirkan undang-undang seperti itu. Jadi itu ada tambahan. Apa, Bu? Al-Quran, Bu? Oh, Al-Quran. Mending dicarikan referensinya karena ada sebagian jurnal mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan termasuk referensi dia. Letaknya jangan di sana, nah letaknya di bawah. Kalau memang ya itu Al-Quran yang dibahas. Di akhir ya. Ini tertutup. Bagusnya dicarikan referensinya karena saya kira ini ada referensinya. Setelah itu hindari yang dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Ini kan hanya satu kalimat. Alhamdulillah.
Oke, dikerjakan dikit. Menghafal Quran merupakan untuk berbuka. Berbuka, Mas. Iya, Mas. Oke, dikerjakan dikit, Hasna. Enggak kebaca. Meskipun menghafal Quran merupakan investasi bagi seorang individu, namun di zaman sekarang tantangan dalam menghafal untuk saya kecenderungan jauh. Geser ke kiri dikit, Hasna. Ke kiri, mana itu, Bu? Ke kirinya layar. Kiri layar. Nah, soalnya kepotong itu. Oh, kepotong. Nah, sama masih. Oh, sorry. Nah, udah. Nah, merupakan investasi luar biasa berupa mainan, namun di zaman terlepas dari kecenderungan terhadap yang seperti ini misalkan terlepas dari kecenderungan terhadap gaya hidup yang cepat dan distraksi digital serta yang lain ini sampai misalkan sampai menghafal ini faktor-faktor yang ada di sini. Ana coba carikan penelitian terdahulunya yang mengatakan ini memang berpengaruh terhadap cara menghafal Al-Qur'annya, gitu ya. Yang faktor-faktor ini, Bu? Sebelumnya ini. Sebelumnya. Coba bandingkan nanti sama penelitian terdahulunya atau pengabdian terdahulu. Kalau memang gaya hidup, distraksi digital dan lain sebagainya berpengaruh terhadap tantangan menghafal Al-Qur'an ya. Oke. Kalau bisa ditambahkan setelah faktor-faktor ini kondisi yang ada real di lapangan seperti apa? Setelah Di tempat, faktor ini, Bu? Iya. Kondisi yang ada di tempat binaannya, daerah binaannya seperti apa? Ini untuk siswa ya, di sekolah berarti? Oh, bukan di TPA, Bu? Di TPA coba dijabarkan tentang kondisi TPA-nya. Nah, maka nanti kalau sudah ada kondisi real yang ada di tempat binaan, maka ini metode tikrar yang paragraf selanjutnya itu adalah solusi bagi persoalan yang ada di sana. Gitu ya. Nah, ini uraikan dulu. Kan Hasna uraikan persoalan-persoalan yang ada di TPA-nya seperti apa, kemudian baru nanti metode tikrar ini sebagai solusinya. Oke, terus ke bawah. Sebentar, peserta didik jenjang SMP dan SMA di tingkat TPQ-nya, buat TPQ-nya tampakkan. Kalau ini saja berarti di sekolah dia. TPQ, Nagari, hilangkan aja dia. Oke, lanjut. Udah? Udah, Bu. Udah gitu ya. Iya. Oke, jadi gitu ya, Nak ya. Tambahkan penelitian terdahulunya atau pengabdian terdahulunya boleh. Setelah itu, paragraf sebelum metode tikrar ini, uraikan kondisi real yang ada di lapangan seperti apa, metode yang digunakan sebelumnya seperti apa, efektif atau tidakkah, itu bisa Ana uraikan. Kemudian, kalau misalkan tidak efektif, maka digunakanlah metode tikrar. Nah, metode tikrar itu seperti apa? Itu yang harus dijabarkan sedikit di paragraf setelah ini. Yang sebelum berdasarkan problematika, jabarkan sedikit metode tikrar itu seperti apa dalam proses pembelajarannya. Kemudian baru setelah itu, baru paragraf ini.
Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Pak. Izin bertanya, Bu. Tadi Ibu mengatakan boleh menambahkan dalam hukumat beberapa referensi. Contoh tadi Hafiz memiliki tingkat kecerdasan tinggi kan, dengan berbagai referensi. Itu bagaimana tuh, Bu, menyatukan? Bukankah itu mengulang-ulang kalimat dengan makna yang sama, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Nggak, makanya gini, ini kan si Hasna sudah pakai halaman pertama, Hasna. Pertama, Hasna Bu. sudah pakai referensinya si Musdalifah nih, ya kan? Yang ini, Pak. Ya, Bu. Ya. Yang Musdalifah. Nah, yang Musdalifah ini kan baru satu, supaya dia tidak hanya sedikit referensinya, Bapak bisa tambahkan. Berarti Hasna ini kan, ini referensi utama dia. Cara cepatnya adalah Bapak bisa cari dalam satu kalimat itu pasti ada kata kunci ketika kita mau membuat satu kalimat. Ambil kata kuncinya, kemudian Bapak cari referensinya di Google Scholar. Kemudian setelah referensinya itu diperoleh, Bapak bisa lihat tadi caranya adalah di bagian bawah judul itu kan ada review sedikit dari artikel. Kalau Bapak anggap itu punya keterkaitan yang sama dengan artikel kita, Bapak buka saja. Pasti bacaannya juga itu juga. Inti dari penelitian orang itu juga itu. Bahwa Hafiz Quran memiliki kecerdasan yang berkali lipat. Nah, karena intinya hampir sama, Bapak ambil saja itu untuk referensi tambahan Bapak. Tinggal ditambah lagi. Tadi di save ke Mendeley-nya kalau pakai Mendeley, kalau pakai Zotero di save ke Zotero-nya ya dia tinggal ditambah aja lagi. Gitu. Satu lagi Wahyu boleh tanya, Bu? Boleh, boleh. Boleh, mohon maaf ya. Satu lagi, kalau dalam satu paragraf itu idealnya tuh berapa baris ya, Bu? Kadang ada yang berlebih, kadang nggak seimbang gitu, Bu. Kadang apa namanya nggak enak memandang. Kadang apa yang seharusnya yang gitu, Bu. Kalau dalam satu paragraf itu. Kalau satu paragraf itu dia kalimat kuncinya, Pak. Satu paragraf tidak boleh ada satu kalimat dalam satu paragraf. Paling kurang adalah 3 kalimat dalam satu paragraf. Itu yang mau Paling kurang. Paling kurangnya 3 kalimat dalam satu paragraf. Itu paling sedikit, Pak. Kalau misalkan 3 kalimat itu panjang satu halaman, berarti Bapak potong dia. Diparafrasekan saja supaya bisa jadi satu paragraf dia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Ana ini kalau nambahkan referensi satu lagi, begini caranya. Di blok Musdalifahnya di blok dulu. Di blok. Oke. Kemudian insert citasinya. Oh, no. Insert citasi. Edit citasi, iya. Edit citasinya. Iya, ini udah keluar tapi tidak muncul ya, Bu. Di apa? Di layar Ibu. Oh, nggak muncul ya? Nah, itu kan adalah hadu nama Musdalifah, kan? Tambah saja Azra. Contohnya Azra ada dia bahas. Misalkan tadi, tambah contoh Azra. Gini. Nah, begitu dia. Itu ya. Mau nambah lagi berarti dalam keadaan di blok ini nanti di edit. Di blok edit citasi lagi. Coba lagi. Edit citasi. Edit citasi, tambahkan siapa gitu. Yang sudah ke-save di Mendeley-nya aja. Mirhana dia tambah gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Bapak Ibu yang lain sudah familiar dengan Zotero atau Mendeley? Saya belum paham lagi, Bu. Mendeley dan Zotero, Bu. Mohon izin jelaskan sedikit, Bu. Oke, nanti dijelaskan, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Yang ini sudah paham Bapak Ibu maksudnya ya. Jadi ini kan sudah ada satu contoh. Ketika Bapak Ibu mau membuat pendahuluan, makanya istilah latar belakang itu agak mempengaruhi apa yang akan kita buat. Dia akan beda dengan pendahuluan kalau istilahnya. Apa bedanya, Bu? Kalau latar belakang bedanya adalah itu sudah
apa namanya, hal-hal yang melatar belakangi kita mau membuat apa saja, gitu ya. Kalau pendahuluan tidak dia. Itu adalah kalimat pendahuluan supaya kita membahas tentang apa yang kita bahas gitu. Kalau latar belakang lebih ke disertasi, tesis. Kalau pendahuluan itu lebih tidak mengarah ke sana dia, gitu. Tapi Gimana cara komponennya bahasnya? tetap sama ya, Bu? Komponennya tetap sama. Komponennya tetap sama. Gitu ya. Nah, perlu diuraikan lagi metode tikrarnya, tambahkan biar paragraf pendahuluannya lebih banyak dikit. Tapi tetap Bapak Ibu harus berpijak kepada template-nya jurnal ya. Kalau misalkan 5.000 kata boleh dalam satu artikel, maka Bapak Ibu boleh 5.000 kata artikelnya. Kalau misalkan dimintanya 12.000 kata, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan 12.000 kata artikelnya. Gitu ya, tetap berpijak ke template jurnal. Ini sudah bisa dimasukkan ke template jurnal, Ana. Jadi minggu depan sudah di template ya. Insya Allah, Bu. Oke. Di stop, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bu, mau nanya, Bu. Boleh Sekar. Siapa nih? Ini kita lagi di jalan mau ke rumah sakit, Bu. Nanti untuk file latar belakangnya Kakak kirim lewat WA aja bisa, Bu? Boleh. Si, Bu. Ya. Ibu, Bu Kiki mau nanya, bisa dijelaskan lagi Bu, apa bagian dari pendahuluan itu apa aja gitu Bu, paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, 3 apa gitu, biar lebih terarah menyusunnya nanti Bu. Oke, Bu. Sebentar, saya ambilkan itu. Yang lebih mudah dipahami itu buat latar belakang atau pendahuluan, Bu? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan, Bu. Ya, oke, masih, Bu. Sebenarnya sih sama aja, Pak. Tapi memang latar belakang biasanya digunakan untuk istilahnya disertasi atau tesis. Kalau pendahuluan biasanya dipakai oleh artikel. Sebentar. Nah, ini mungkin nanti di penelitian, tapi sebenarnya ini hampir sama. Ibu lihat nanti sebentar ya. Kenapa, Bu? Nah, ini sebenarnya untuk artikel penelitian, tapi isinya sama saja. Yang pertama harus Ibu letakkan adalah konsep dasarnya, sama seperti tadi, dimulai dari metode tikrar boleh saja, atau mulai dari persoalan-persoalan juga boleh, itu bisa kita bahas. Setelah itu, letakkan permasalahan yang ada tentang apa yang mau akan dibahas. Atau kalau dalam pengabdian masyarakat, berarti kondisi real di lapangan atau kondisi real di tempat binaan, itu harus Ibu jabarkan. Kemudian alternatif solusi. Nah, misalkan kondisi real sebelum kita menerapkan pembinaan atau melakukan pembinaan atau melakukan pelatihan, apa yang digunakan. Setelah itu, di sana akan kelihatan bahwa sebelum dilakukan pembinaan masih banyak kekurangan, maka dilakukan pembinaan dengan menggunakan metode tikrar. Nah, itu ya. Kita ambil dari contohnya punya Ani. Kemudian, tadi saya minta tambahkan dengan pengabdian terdahulu atau penelitian terdahulu, supaya bisa ada novelty di dalam artikel yang kita
buat. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu bisa menguatkan apa yang kita sampaikan, atau bisa juga dengan memberikan satu solusi yang baru, bahwa ada penelitian terdahulu yang masih punya kekurangan dan kita yang menambahkannya di sana. Nah, itu dia dalam satu pendahuluan. Paragraf terakhir, urgensi, tentang urgensi pengabdian yang kita lakukan. Tadi Ana sudah bikin urgensi di akhir. Tinggal dia nambahkan kondisi real tempat binaannya sebelumnya, kemudian dikembangkan metode tikerannya, itu kan masih satu paragraf. Nah, itu ditambah dengan bagaimana pelaksanaan metode tikerarnya. Gitu ya. Itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Akan Ya, saya Bu. coba, Bu. Sama-sama. Belum mulai lagi, Bu. Sudah ada punya Ibu atau belum? Atau begini, Bapak Ibu silakan seminggu ini, nanti minggu depan selesaikan dulu pendahuluannya sampai metode selesaikan. Kalau yang sudah selesai silakan di-share saja ke saya, boleh, pribadi boleh, di grup juga boleh, biar sekalian sama Bu Martin mencek. Kemudian nanti kita akan review. Setelah itu minggu satunya lagi kalau tidak salah Lebaran ya? Iya, udah mau libur. Setelah Lebaran lagi. Nah, setelah Lebaran kita cek hasilnya aja langsung. Jadi Bapak Ibu selesaikan saja setelah sampai Lebaran artikel fullnya beserta template-nya. Sambil saya nunggu sampai setelah Lebaran, misalkan Bapak Ibu sudah selesai nih sampai hasil, kirimkan ke saya atau ke grup, kita cek saja. Jadi minggu depan kita nggak masuk kelas, kita nggak Zoom. Biar Bapak Ibu punya waktu untuk menyelesaikan artikelnya, gitu ya. Setelah Lebaran, usahakan artikelnya itu sudah selesai utuh. Supaya nanti bisa langsung kita submit setelah Lebaran. Bagaimana? Gitu saja ya. Jadi kalau Ana sudah selesai, Izzy sudah selesai, silakan revisi. Minta saya bikinnya sampai metode saja, yang Izzy sama Asna. Supaya Ibu oret-oret lagi, lihat lagi revisinya seperti apa. Kirim Capri boleh, kirim di grup juga boleh. Gitu ya. Nah, yang lain, Bapak Ibu yang lain, silakan selesaikan pendahuluannya sampai sebelum Lebaran ini. Sampai metode lah, sampai metode sebelum Lebaran. Berarti minggu depan boleh Bapak kirimkan ke saya. Kita nggak ada Zoom minggu depan. Silakan Bapak kirimkan. Nanti saya baca atau Bu Martin baca dulu. Nah, setelah Lebaran, Bapak Ibu kirimkan yang full artikelnya. Supaya bisa kita langsung submit pas pertemuan pertama setelah Lebaran. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, izin, Bu. Ya, Pak. Sama saya sudah dapat kemarin, tapi kemarin saya lupa lagi cara ngambil template-nya itu, Bu. Ngambil template ya, Pak. Jurnalnya apa? Jurnalnya ini sudah boleh pinjam punya Bu, apa, Ana? Screen-nya silakan, Pak. Langsung, Pak, langsung. Izin saya. Kayaknya open. Iya, Bu. Udah bisa screen, Pak, silakan. Udah, iya, terima kasih, Bu. Sebentar, Bu. Ini jurnal pengabdian masyarakat yang sudah rencana mau dimasukin ke sini, Bu. Ini ya, LSMTI. Ini publisher. Jurnalnya yang mana, Pak? Ini jurnal pengabdian masyarakat nih, Bu. Di About kan. About nih. Kemarin udah dicoba-coba. Belum berhasil. Mau Japri, Bu, segan juga kan. Nggak usah segan, Pak. Nggak apa-apa. Open access. Silakan di Japri aja, Pak. Iya, saya Bu, mah open access WA-nya. Iya, bisa loh. Sudah dicoba-coba ini tools. Ambilnya for author, Pak.
For author, oke Bu, ya Bu. Nah, coba submission-nya Pak ambil. Submission. Silakan di scroll ke bawah. Nah, di sampingnya itu ada template Pak. Dok. Doc ini. So, yang Coba di bawah bahasa Indonesia. template Ya. udah di sini Bu. Oh Iya. iya. Bapak download dulu. Nah, ini tinggal download. Indonesia bergerak. Nah, itu kan ada aturan-aturannya. Iya Bu. Nah, ini Bapak tinggal download aja Pak. Ambil file, ada downloadnya di sana. File. Download. Microsoft Word. Udah Bu. Nah. Kalau tahu cepat ya Bu. Kirim aja di grup. Kirim di grup. Satu lagi Bu. Boleh Pak. Nah, sebentar Pak. Sebelum masuk ke yang lain, Bapak ulang lagi ambil ke jurnal yang tadi. Oke, ya Bu. Diulang lagi Bu. Boleh Bu. Nah, ini kan ada author guideline-nya. Bagian bawah Pak. Bagian bawahnya Pak. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini akan ada author guideline-nya. Lewat Pak. Ke atas dikit Pak. Terus. Nah, ini Pak. Up. Nah, ini ada APC-nya. $40. Nah, kayak gitu. $40. Berapa rupiah tuh, Bu? Kali 15.000. 4 kali. Kali 15.000 aja. Bang Eri tahu. Bang Eri berapa isinya ke Bang Eri? 6 juta. 6 juta. $40. Kemudian coba scroll ke atas sedikit saja, Pak. Masa iya? Anggul. Lagi Pak, lagi. Nah, ini artikelnya hanya diterima dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian halamannya lihat APC katanya. Kalau 12 sampai 16 $40, lebih dari itu berapa tadi tuh? Kemudian dia citasinya menggunakan IEE, Pak. Nah, ini berarti kalau Bapak 12 sampai 16 halaman $40, $2 masing-masing halaman. 600 kan? 600.000 ya? Ya, 630-an. Nah, ya segitulah. Jadi susah cari yang free lagi Bu. Nah, itu gitu. Kemudian ini kan caranya nanti Pak, Bapak lihat. Ya, jadi geser lagi ke atas Pak. Geser lagi ke atas sedikit. Lanjut. Nah, ini dia. Use IEE citasi style. Jadi kalau IEE ini, kalau Bapak pakai Zotero atau Mendeley, pilihnya IEE. Iya. Nah, template-nya udah ada di sini, sudah Bapak download tadi gitu ya. Udah. Kemudian emailnya harus aktif, kalau tidak masuknya ke spam, kalau misalkan ada notifnya, kalau nggak masuk ke Bapak, ke spamnya lihat. Kemudian, nah, yang bisa diupload itu dokumen docs sama docx gitu ya. Ya. Ini cara-caranya, Pak. Jadi, reviewnya selama 2 minggu, reviewnya 6 minggu, nanti ada LOA kalau Bapak ada ada diterima. Nah, sampai ini prosesnya seperti ini. Jadi, prosedurnya. Kalau Bapak Ibu lihat jurnalnya, 1, lihat author guideline-nya, yang kedua, lihat focus and scope-nya, yang ketiga, lihat fee-nya. APC ini yang penting, Bu ya. APC-nya yang penting. Kalau nggak masalah dengan APC mah nggak apa-apa juga. Makasih. Biasanya 3 kali ceramah. Biasanya Karayo murah mah Pak. Gitu. Tunggu Rayo Pak. Tadi Bapak mau nanya apa? Satu lagi Bu, kan maaf Bu, judulnya kan kemarin masalah Tensikpes itu kan istilah ini kan dibuat oleh anak-anak kita aja sebenarnya karena mereka kreatif kan. Tensikpes itu kan Semanten Islamic Festival. Terus lihat jurnal yang ada di sini ini kan istilah-istilah itu kan ada
ada berbeda. apa referensinya lah, ada sumbernya gitu. Kalau seperti ini nggak apa-apa kita buat aja, Bu. Gitu. Referensinya nanti sosial keagamaan, Pak. Oh, yang sosial keagamaan itu. Jadi Iya. Tensik PES ini boleh, berarti kita yang Bapak menjelaskan. menguraikan, iya. Ya, oh gitu ya. Nah, Heeh. oke. Makasih Bu sementara. Iya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Ibu, besok Ibu di kampus, Bu. Di kampus. Belum tahu. Astagfirullah. Nggak tahu deh, kalau jadi ke Padang Panjang kayaknya ke Padang Panjang. Tapi kalau nggak jadi, insya Allah di kampus. Nah, di ruang prodi ya. Iya, Bu. Besok kalau Ibu di kampus, Ana mau menemui Ibu ya, Bu. Sama Kak Pani. Boleh. Nanti sore sampai malam di kampus, insya Allah. Ngajak Sampai ibu malam, buka Bu. Iya. ngajak ibu buka bersama, mah Bu. Ayo rencana bantuannya tuh. Iya. Ibu gaji BP, Bu Peko. Boleh kalau mau mampir habis maghrib masih di prodi. Oh ya, ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan? Atau kita coba untuk pakai Zotero dulu? Boleh Bu, boleh Bu. Atau Boleh, Bu. Mendeley. Boleh. Atau Betul, Bu. Mendeley. Zotero atau Mendeley? Mendeley. Mendeley dulu, Bu. Mendeley, Enakan Bu. pakai Zotero, Pak, daripada Mendeley. Oke. Zotero, Bu. Atau dua-duanya. Ini Hari ini Rahmat. Zotero boleh. Kita Zotero Zotero dulu dulu. dah, karena yang Zotero, terbuka Bu. Zotero, Pak. Boleh. Oke ya. Bapak Ibu download dulu di Google biasa Zotero-nya. Berarti satu apa bisa pakai 2 citasi ya, Bu? Boleh, bisa. Pakai 2 citasi bisa, tapi dalam satu artikel cuma bisa pakai 1 citasi. Zotero software, Bu. Iya, Zotero di Google biasa seperti ini. Sebentar, kita lihatkan di sini. Itulah, Zotero download itu. Bu. Iya, Zotero download. Nah, download. Zotero download. Nah, ini dia. Zotero. Yang 6 for Windows tuh, Bu? Atau Ini nih. install? Kalau Ibu kecepatan kasih tahu. Kalau saya kecepatan kasih tahu nanti. Bapak Ibu tinggal download, klik download di sini. Nah, ini keluar 2 seperti ini. Satu untuk konektor, kalau Bapak Ibu bukanya di Mozilla, maka konektornya ke Mozilla seperti saya ini. Kalau Bapak Ibu bukanya di yang lain, nah misalkan kalau Bapak Ibu bukanya di Chrome, maka klik konektornya di Chrome. Kalau Bapak Ibu di Edge ini, silakan buka di sini. Dia bisa aktif semuanya. Gitu ya. Ini untuk konektornya. Bisa kayak ini ditutup. Nah, Bapak Ibu lihat kursor saya. Tak nampak, Bu. Ini nih yang sedang gerak. Ini kelihatan Pak, Bu. Di atas. di atas kanan. Nah, ini adalah lambang kalau Zotero-nya sudah aktif di konektornya. Jadi supaya ada ini, ada lambang yang di atas itu, Bapak install dulu di sini. Kalau pakai Mozilla kayak saya boleh pakai Mozilla. Kalau Kalau Chrome bisa yang dulu, sebelah Bu. kiri itu untuk apa tuh, Bu? Bisa juga. Kalau yang di kiri ini adalah untuk Windows-nya. Yang kita ambil berarti yang di kanan, Bu. Kedua-duanya. Jadi tahap pertama install dulu ke mesin pencarinya. Misalkan Bapak Ibu pakai konektornya Google Chrome, dia kayak gini. Ditambahkan ke Chrome ya, Bu? Tambahkan ke Chrome. Nah, dia kayak gini. Nah, install ke Chrome gitu ya, atau tambahkan ke Chrome. Kliknya di sini. Kalau Bapak Ibu pakai Chrome. Kalau pakai Mozilla kayak saya, tinggal install aja. Install ini, nanti keluar dia konektornya. Sampai keluar kode yang ada di atas kanan. Kode ini. Lambangnya di atas kanan. Iya. Atas kanan, kelihatan? Nah, ini dia. Mana juga belum.
aktifkan sinkronisasi gitu, Bu. Ya, aktifkan sinkronisasi. Oh, continue to install. Apa? Ya. Sudah. Belum ada kodenya, Bu. Tapi tadi sudah, oke. Nah, kalau misalnya nggak keluar, misalkan gini, ambil ekstensi. Misalkan nggak keluar nih. Atau misalkan Ibu contohkanlah satu yang nggak keluar ya. Misalkan Ekstensi. Tuh, klik Mandele. Bukan Mandele, Zotero. Zotero, aktifkan dia. Digeser saja. Sampai Zoteronya muncul. Save to Zotero tuh, Bu. Ya, Yang mana ini, Bu? Webpack with. ini nih. Misalkan gini nih, ini ekstensi. Ya kan? Ini ekstensi nih. Ibu pakai Mendeley sama pakai Zotero. Misal nih, Zotero Ibu nggak aktif. Misalkan ya. Nggak ada kodenya di kanan seperti ini. Maka ambil ekstensi, aktifkan saja, geser saja. Tuh, aktif dia. Oh. Kalau Bapak yang lain pakai yang mana? Pakai Chrome atau kita buka satu-satu juga boleh. Saya tadi coba pakai Chrome, Bu, tapi belum muncul. Pakai Chrome ya, Pak. Sebentar, saya aktifkan Chrome saya dulu. Tapi enggak muncul yang seperti Ibu tadi, Bu. Saya yang kayak Ibu tuh ada muncul, Bu. Cuman Ada, gimana Pak? caranya lagi? Nah, sabar. Sabar. Berarti yang ini, misalkan Upgrade Chrome gitu, Bu. Ibu pakainya di di Mozilla atau di Chrome? Di Play Store? Di Firefox. Di Firefox. Gimana? Mozilla. Oh, di Firefox. Berarti di Mozilla ya. Coba di share screen deh, Bu, apanya? Hasil pencariannya. Atau punya anak coba boleh, Bu? Boleh, boleh. Berbayar dia, Bu. Enggak, dia gratis, Bu. Salah kamar Kak tuh. Lawat mah. Ana ini tampilannya, Bu. Nah, ini kan belum keluar nih Zoteronya. Belum. Nah, coba di refresh sana. 5 saja. Apa, Bu? Gak mau juga ya? Apa, Bu? Refresh di sini. Ini udah ekstensi yang di atas ya? Udah. Ini, Bu. Oh, ini pakai Chrome ya? Ambil ekstensi lagi. Ini. Nah, centang saja yang dipinkan itu, sematkan dia. Ini, Bu. Klik. Udah. Kan aku. Oh, muncul. Lah kan? Oh, itu. Itu yang Mandeliana tadi aman dia itu, Bu? Aman. Dia nggak ngari itu. Ambil aja ekstensinya, hidupin lagi. Oh gitu. Mana yang mau dipakai, tinggal disematkan itu. Coba klik saja, sematkan saja Mendeleynya. Mendeleynya sematkan. Dah, tuh hadir keduanya. Oh iya. Habis itu, Bu, apa namanya, Bu? Berarti yang di sebelahnya tadi di-download juga, Bu? Yo. Jadi yang di sebelah Siko, yang di kursor Ana gini, Bapak Ibu, Bapak L tadi sudah bisa lanjut ini, di-download untuk Windows-nya. Gimana caranya, Bu? Ini nih, perhatikan yang punya Ana, Pak, di layar. Yang punya. Oh, udah seperti itu udah, Bu. Download lagi yang sebelah kirinya, Pak. Sebelah kiri yang dekat, yang ini, Bu, ya? Yang Z ya? Ya, Z yang besar sebelah kiri. Ya. Tunggu lah. Yang kiri, Pak. Coba tutup, nah. Aman. Tutup.
Nah, coba Bapak Rifai coba apa deh? Share screen deh. Gimana sih sekarang? Share screen, Mama. Zotero yang sebelah kiri itu, Pak. Ada yang Yang sendiri mana, Bu? dia. Yang sendiri. Yang sendiri. Yang download itu, Bu. Ya, yang download ini, Pak. Sebentar. Cikot, ah. Saya... Kayak gini, Pak. Yang ini ya, Bu. Sebentar, Pak. Ah, iya, yang di bawahnya itu download. Berarti Bu, ini, Bu ya? Ya, coba, Pak. Nah. Nah, gini, Bapak Ibu yang lain, saya ulangi lagi ya. Kita share di sini. Nah, tadi kan dia ada dua nih. Seperti ini. Ya, yang installnya konektornya, kalau sudah selesai, sudah muncul di atas sebelah kanan, Bapak Ibu tinggal download yang untuk Windows-nya. Yang di sebelah kiri ini. Itu udah Kakak install. Nah, di save, di mana saja mau Bapak save. Tunggu dia download, setelah download baru install kayak install ADD. program biasa. Program ya. Ya. Nah, ini kan udah ke download ini. Nah, tinggal dibuka saja. Nah, saya sudah punya, makanya sudah kebuka dia. Bapak installnya next kayak install program ya. Iya. Yuk. Nah, sampai nanti keluarnya seperti ini. Kelihatan nggak ini? Tampilan Zoom saya seperti apa? Share screen-nya? Ada saving to. Oke, ini kayak library gini semuanya. Nah. Sampai muncul ini. Kalau baru dia seperti ini nanti, Pak. Kosong. Oh, ini ada lagi. Kalau baru dia kosong ya, Pak. Ini semuanya. Saya karena sudah banyak nyimpan perpusnya. Gitu. Ada Bapak Ibu yang tidak bisa? Silakan. Nah, ini di next-kan saja seperti ini, tinggal oke gitu. Ada Bapak Ibu yang tidak bisa? Saya belum, Bu. Coba di share screen, Mbak. Coba share screen, Mbak. Ini, Bu. Bapak makanya di Chrome tadi, Bu. Chrome ya. Tapi sudah diinstal. Rasanya sudah diinstal. Extension. Ada extension di atas, Pak, di sebelah kanan. Yang di sebelah bintang itu. Sebelah bintang. Di atas, Pak, di atas. Ini. Sebelah bintang. Iya, Bu. Di atasnya, Pak. Ya, ini ya, Bu. Di atasnya, Pak. Nah, itu kan ada Zotero itu. Bapak klik saja. Sematkan. Zotero, oh iya. Sematkan, Pak. Yang tanda ininya, Pak. Ya udah, muncul dia. Udah. Oke, ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, berarti yang di itunya download lagi, Pak. Yang di Word-nya untuk di Windows-nya sebelahnya. Diinstal. Diinstal lagi. Yang lain yang belum bisa, Pak Heri sudah? Ini saya sudah ini, Bu. Sudah kan ini sudah di set klik, Pak. Ya, diklik. Diinstal tadi, Bu. Sudah? Sudah muncul nggak di desktop-nya? Oh, kode apanya tak muncul di desktop ya, Bu? Ya, kodenya muncul di desktop. Oke, dan coba buka, buka dulu. Buka Word-nya deh, Pak.
Word kosong. Atau langsung di Word saja, Bu? Iya, langsung di Word saja. Sudah Bapak install kan tadi? Langsung di Word saja. Tapi nggak muncul di desktop, Bu. Berarti belum selesai installnya. Selesai. Atau di-install ulang lagi gitu. Nah, coba install lagi, Pak. Pak Zulfan, Pak Man udah aman? Bisa? Bu, masih mencoba-coba baru, Bu. Nanti coba share screen saja. Iya. Ya. Kasih tunjuk langsung. Bu, Nah, ini Pak Heri ya? ada pilihan, Bu. Iya, Bu, ya. ketika ada dua pilihan, Bu, setup type ini ada standar dan custom. Yang mana pilih nih, Bu? Yang standar saja, Pak. Standar aja, Bu. Ya. Ya, kasih, Bu. Ya. Ini Pak Heri atau Pak, ya. Add to Chrome, Pak, kliknya. Nah, ya. Add dulu. Add extension. Oke. Tempat deh lah. Nah, ambil extension yang di atas itu, Pak, yang sebelahnya. Sebelah kiri. Oh, masih kerja dia. Ah, udah muncul, Pak. Tuh, udah sekalian. Pak Heri udah aktif itu Zotero-nya. Ditutup, di close saja. Ya. Nah, tinggal Pak Heri aktifkan yang di Windows-nya. Back dulu. Bang konekannya lagi kita tunggu. Di back dulu. Nah, ya itu Pak. Microsoft Word kakak mana? Download. Iya, di download dulu. Tunggu selesai downloadnya, kemudian aktifin. Kakak ngetik mana, Kak? Word. Ya, Word kamu. Bapak buka. Diklik saja. Kakak ngetik. Nah, diklik saja. Ya, dibuka, Pak. Double klik saja di sana. Nanti kita tunggu dia kalau udah connect nanti akan keluar di sini kan. Ada Mandele di dalam ini. Tapi ini kan belum. Coba masuk ke filenya yang tadi Pak Heri. File downloadnya double klik. Kayaknya belum keluar ya. Ya sudah terpaksa. Udah ya. Di next kan saja Pak Heri supaya terinstall dia. Belum dikoneksi. Salam mana? HP anak yang Filenya sudah bisa Pak El? Udah ada di desktopnya? Udah. Coba buka Microsoft Word-nya Pak El. Udah muncul, Bu. Oh, udah muncul. Oke, berarti itu tinggal dipakai aja lagi nanti. Cara makainya gimana nanti nih, Bu? Nanti sebar, tunggu kawan yang lain. Iya, Bu. Puasa. Melawan poso, Pak. Pak Heri sudah bisa?
Ya Pak Heri, awak lah. Di kelas dulu apa share screen-nya? Sabar Ustaz. Oke. Pak Heri sudah bisa? Suara Pak Heri nggak ada. Baru ada. Sudah bisa Pak Heri? Udah muncul di desktopnya? Ayo, suaranya nggak ada. Ayo, Bang Heri, semangat, 1, Bang. 2, 3. Tuhan, tes. Tes 1. Masih nggak ada suaranya, Pak? Masih fokus nih, Bu. Nggak ada suaranya, Pak. 1, 1. Goyang kayak. Zul, Bang Zul. Yap, hadir. Saya ganti nih, Bu. Ganti handsfree. Nah, itu masuk suaranya, Pak. Oh iya. Goyang nih kayaknya. Terima kasih, Bu. Sudah muncul di desktopnya, Pak? Sudah. Apa yang muncul, Bu? Zotero, seperti ini, Pak. Huruf Z. Huruf Z dia di depannya. Iya, Bu. Sudah Bapak install belum yang tadi? Yes, Sudah, Bu. Harusnya kalau sudah diinstal, sudah muncul di desktopnya Z-nya. Atau Bapak lihat di di Word-nya, kalau sudah ada tulisan Zotero, berarti sudah terinstall di Microsoft Word-nya. Maksudnya saya buka Word, Bu. Iya, saya buka Word. Word udah dibuka nih, sudah ada tulisan di sini. Sudah ada Zotero belum di atasnya? Belum, Bu. Nggak muncul, Bu. Nggak nampak, Bu. Sudah, Pak? Nggak ada Zotero-nya di Word saya. Nggak ada? Nggak ada. Sebentar. Saya buka Word ini, sudah ada tulisan saya yang tampil. Sebentar, Pak. Dia Word-nya di-refresh dulu, Pak. Ditutup dulu semuanya, nanti muncul. Oh, gitu. Oke, Bu. Saya coba dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah bisa dipakai di Microsoft Word-nya, pasti kelihatan di sini. Ada Zotero. Di bagian atas. Oh, iya, udah. Di Microsoft Word-nya. Ada tools-nya ya? Iya, udah ada tools-nya. Kalau Mendeley enggak ada toolsnya kan, Bu? Mendeley ada di sini. Berarti ditutup dulu seluruh Word-nya ya, Bu ya? Ya, setelah Bapak install tadi, tutup dulu Word-nya. Kemudian baru buka lagi Word-nya, baru dia muncul itu. Karena harus di-refresh dulu. Iya. Kalau Mendeley adanya di reference. Itu bedanya sama Zotero. Satu adalah, kalau saya sih nyamannya pakai Zotero, karena pakai Mendeley terkadang tegang-tegang laptop. Oh, ini udah muncul. Gitu. Muncul dia di Iya, sini. ada tulisan Zotero. Nah, Pak Zulfa, Ya, Bu. udah? Bisa? Belum, ntar ya, Bu. Saya kirim dulu ya. Boleh. Share screen lah. Nah, ini dia, Bu. Ya, Pak. Setelah ini gimana, Bu? Ini bukan di Zotero ya? Di Chrome ya? Iya, Bu, ya. Bapak dikecilkan dikit apanya? Layarnya. Geser ke bawah deh, Pak. Scroll ke atas nih maksud saya. Ya. Udah, berarti Bapak tinggal ambil ekstensi yang di atas, sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas, kanan Pak, kanannya layar. Kanan. Atas, yang atas terus ke atas. Kat bintang, Bang.
Ya, Yoyanda kayak bintang. Nampak. Ini, Di atasnya, Pak. Nah, di atasnya, di atasnya. ini Sebelah ini. bintang nih. Sebelah Sebelahnya. pendamping. Oh. Nah, iya. Klik, Pak, di sana. Nah, disematkan di sana. Udah, Bu. Oke. Oke, udah. Berarti tinggal aktifin yang di apanya lagi, Pak? Softwarenya. Dikembalikan berarti. Windows-nya. Windows. Ya, dikembalikan. Oke. Nah, tinggal download yang di Windows-nya. Nah, iya. Bisa Kak? Tak berbunyi dari tadi. Udah, Bu. Udah. Mana yang hasil downloadnya? Klik, Pak. Klik, Bang. Klik download tuh, Bang. Nah, yang setupnya itu, Out of stock. double klik, Pak. Kayak memori Bapak penuh deh kayaknya. Boleh suaranya tak ada. Ini kan, Bu. Double klik, ya double klik di sana. Oh, enggak. Nggak mau dia, Bu. Coba ulang download lagi, Pak. Kayaknya itu pengaruh. Kayaknya. Oke, diklik lagi hasil downloadnya. Iya kan, berarti udah. Udah. Oh, nggak mau ya? Iya, Bu. Kayaknya itu memori bapaknya penuh. Minyaknya kurang tuh. Laptop baru, Atau Abah. ditengok di sini. Sini sudah ada. Ini udah Atau ada. dibuka di folder aja, Bang. Dilihat di download. Sudah ada, Pak. Tapi nggak bisa dibuka. Iya, karena space-nya nggak ada. Oh. Diganti laptop. Oke, Mbak. Bapak atur aja beberapa apanya, letaknya. Ganti laptop. Ganti laptop akan lebih bagus. 10 tuh, Bang. 10 juta. Oh. Apa laptop baru? Atau buka di foldernya, Pak. Ambil folder, Bapak ambil download. Coba. Dari download bisa juga. Iya, Coba di folder aja, Bang. dari downloadnya bisa dibuka. Ya, bisa layar sentuh macam Pak Hendrayani nanti itu, Pak. Masya Allah. Anak tuh, nah. Iya, Pak. Ustadz Zulfahman ini abah kami nih, Bu. Ya, gaptek dah. Takut salah. Coba di folder aja, Bang. Bang. Mudah-mudah, Pak, coba belajar. Coba di folder, Bang. Buka folder, Bang. Usah, screenshot aja. Apa screennya aja. Ditutup dulu Share. ininya. Tutup dulu, nak. Boleh. Folder. Ada download kan? Berarti itu ada hasil download itu dibuka di situ. Bismillah. Tadi karena nggak pakai bismillah nggak kebuka dia tuh. Lupa bismillahnya. Easy diam aja, dia ternyata sudah penutup dia tuh. Oh, Pak. Lah saya rupanya lah sampai penutup. Simpulan lah ya. Nggak bisa juga dong. Nggak bisa, Bang? Nggak. Ya tadi udah ada yang ke download tuh, Pak.
Iya, Bu, tapi nggak mau dibuka juga. Apa katanya, space kah? Ekstraktif apa namanya? Ekstrak Oh, nggak berarti diinstal dulu. Tak minta install. ekstrak. Extracting. Ya, Oh iya, berarti tadi disuruh install. ekstrak tuh. Diinstal dulu. Bentar, Bapak Laptop. pakai Windows atau pakai Linux? Windows, Bu. Oh, Windows. Nah, bisa dia. Atau pakai Word nih? Bang Wibi sedang bertukang oranginan, Bang. Bu, lanjut aja dulu, Bu. Aja, menyerah. Lanjut aja dulu yang lain. Bapak Dapat pakai pakai iOS. Nah, dia nanti itu kalau Papa pakai Windows. Kalau pakai Mac, Papa misalnya pakai MacBook, nah dia ada untuk MacBook. Atau itu saya kirim tuh Bang, apanya Bang, yang sudah diekstrak Bang, setupnya. Oh, bisa kayak gitu. Tapi masih proses lah, agak berapa 49 mega kayaknya. Oh. Saya WA kan. Bu, saya terkendala nggak bisa dibuka, Bu. Tampilannya lain, Bu. Set screen sama Ibu nih, Bu. Boleh, Pak, silakan. Pakai WiFi Bang, so? Iya. Nah, itu ntar ya ada kekirim tuh. Itu aja buka. Oke deh. Itu easy lah terang. Berarti lah kata malu gimana aja? Apa? Kata malu lampai siap. Kan lah bunyi kata malu kan. Oke kan saja, Pak. Oke kan tadi nggak bisa deh, Bu. Oke kan dulu. Oke, next. Oke, next kan lagi. Ini lagi, Bu. Udah 3 kali nih, Bu. Oh iya, itu Bapak terus ya. tutup dulu, Bapak tutup dulu Zotero yang kebuka. Ada Zotero nggak di bawah, di bagian bawah? Ah, tutup dulu, Pak. Gimana, Bu? Bawahnya lagi. Silang-silangkan semua. Ya, titik sisa dulu, Pak. Ini oke dulu, oke kan dulu. Bapak tutup dulu semuanya. Yang ditutup yang dari atasnya, Bu. Iya, tutup aja dulu semuanya, termasuk yang ini, setupnya ini. Oke, tutup dulu. Tutup dulu. Ya, sih, Kak. Udah dulu. Muter-muter dia Pak Edi. Iya, lama Bang, lama. Mendownload Bang. Lagi mendownload Bang. Oh. Enggak, Abang. Yang ngambil saya punya yang kirim. Iya, belum bisa dibuka, masih muter-muter dia. Memori, kayaknya memang memori laptop tuh agak full Bang. Oh, full ya. Apa yang bisa dihapus tuh? Itu Abang yang punya file kan. Tak sanggup dia menanggung beban hidupnya lagi itu. Iya. Ada mungkin folder lama, file lama dipindahkan aja dulu Bang. Iya. Atau data eksternal, memori eksternal. Kalau Bapak pakai Apple, laptopnya pakai yang iOS. Downloadnya. Ya. Kalau pakai yang MacBook, pakai ada download untuk Mac tadi dia. Ini ya, kalau Bapak Ibu pakai Windows, maka downloadnya di sini. Kalau pakai Mac, misalnya laptopnya MacBook, maka kliknya Mac. Kalau pakai Linux, ya Linux. Kalau Linux 64, kliknya Linux 64. Kalau pakai Apple, berarti iOS ini. Dikliknya. Kali lagi deh, Bu. Sudah saya keluar semua, Bu. Gitu, Pak. Kalau Pak Sarba ini sudah bisa?
Lupa, bye. Ini kayaknya Pak Heri nih. Ya, saya keluarkan kok munculnya udah. Ya ini Mohon izin Bu Dokter. Bang Ini Heri yang agak bandel. share screen. Ya, saya share. Saya screen. Tadi masih belum keluar Zotero-nya. Coba sebentar. Ini yang Next. keluarnya apa? Papa pakai whiteboard? Enggak. Pakai laptop, Bu. Nggak, maksudnya yang Bapak klik ini whiteboard, bukan share screen. Oh gitu. Bentar, Bu. Coba carikan ini dulu. Share screen. Share screen. Sorry. Whiteboard juga nih. Oh, Bu, salah, Bu. Ulang lagi, Bu. Oke, ini masih whiteboard. Ini whiteboard juga ini. Iya, salah. Yang warna hijau, Pak. Hijau. Yang itu, Bu, ya. Biru. Bawah. Di bawahnya. Iya, yang di bawah. Nah, ini keluarnya juga ini, Bu. Masih itu ya? Oh. Ya. Sudah saya kosongkan semua di apa? Bapak laptopnya pakai apa? Windows 10, Bu. Oh, Windows berarti biasanya bisa itu. Sudah berapa kali nih? Udah kosong internet habis sekarang nih. Itu diinstal dulu, Bu. Coba okekan dulu. Okekan dulu. Ya, dia mau install ini. Okekan dulu, Ya. Pak. Oke. Keluar. Klik oke-nya, Bang. Oke-nya, Pak. Oke, diklik. Next. Coba next, tetap itu juga dia. Ya, sudah 4 kali nih, Bu. Oh ya, mau diinstal. Nah, keluar lagi, Bu. Udah ditutup semua Zotero ya. Yang di Chrome ini udah habis nih. Yang di bawahnya nggak ada di desk. Coba ini ditutup lagi dulu, Pak. Okekan dulu, kemudian cancel dulu. Cancel dulu, Pak. Oke, Bu. Yes. Kok hilang dia? Bapak klik lagi setupnya. Coba mulai lagi. Sambil lagi Zotero-nya, Bu, ya. Udah jam 3 pula. Kalau Bang Heri nggak mau nanti dekat dari Hayamuruk tuh, Bang. Oh, saya dolar yang di money changer tuh ke Mexindo atau bukan? Ganti baru kan. Ganti baru. Aceh lagi sih. Oh, ada Jibros. Nah, Jibros. Nah, itu bisa langsung sebetulnya. Para dolar. Maghrib kalau mau. Nasi para dolar nasi. Sama, Bu. Masih sama ya, Pak ya? Share, Bu. Oh, masih sama ya. Sama ya, Bang Ria. Itu kan saya ulang lagi. Di close. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga, Bu. Iya ya. Gini Pak, coba ulang lagi downloadnya nanti Pak, Bapak install lagi. Kalau misalkan Bapak ada waktu nanti silakan mampir aja ke Pasca. Nanti insya Allah saya nanti di Pasca sampai maghrib. Ya Bu, makasih Bu sama Bang Yadi aja lah online nanti Bu. Boleh. Ya, dia sepupu dengan saya Bu. Iya. Oke Bu, makasih banyak Bu. Bapak ulang aja lagi downloadnya biar dapat setup barunya. Nanti install lagi kalau masih tetap belum bisa, boleh ke saya nanti atau hari Minggu ke kampus juga boleh, atau ketemu Senin juga boleh, nanti bisa dilihat nanti ya. Mudah-mudahan bantuan Pak Yadi nanti bisa Bu. Makasih banyak Bu. Kalau dekat dengan Pak Yadi boleh silakan. Pak Yadi itu guru saya Bu. Oke Bu, makasih banyak Bu. Saya keluar Bu. Iya Pak. Dikeluarkan dulu share screen-nya. Bang Zul udah, Bang Ketua udah. Nyusul. Sekarang gini saja. Nanti Lihat dulu karena sudah jam 3.
Saya mau tunjukkan gimana cara pemakaiannya. Iya, Bu, ya. Bapak Ibu klik dulu sampai Zotero-nya itu sudah muncul di bagian apa namanya nih? Tools. Di bagian bawahnya, tools yang di bawah, Iya. ya. Muncul Dan Nas, Word-nya satu sudah dulu muncul. Nas. Nah, kemudian ketika mau mencari referensi, Bapak Ibu gini. Caranya adalah masuk ke Google Scholar seperti ini. Masuk ke Google Scholar. Kemudian Bapak Ibu lihat Zotero-nya tadi, tool Zotero yang di sebelah kanan itu akan berubah ketika kita sudah mencari artikel yang akan kita cari seperti ini. Warnanya sudah berubah jadi kuning. Kalau dia masih kosong Google-nya, misalnya seperti ini. Nah, dia tetap jadi kertas biasa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai mencari apa yang akan dicari, Hafiz memiliki Hafiz Quran, kecerdasan, dan tinggi misalkan ya. Nah, dia berubah langsung jadi warna kuning. Oke, Bu. Di Google Scholar-nya. Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah melihat ini secara kasat mata. Ini nggak perlu dibaca karena nanti kebuka di Zotero-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal nyimpan ke Zotero, save Zotero, diklik Zotero-nya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih. Ini adalah, nampak kotak kecil ini nampak? Ada nggak di search screen-nya? Nampak. Ya. Nampak? Ini adalah judul-judul yang ada di halaman yang kita cari di Google Scholar ini. Contoh, meningkatkan kecerdasan emosional siswa melalui kebiasaan membaca Al-Quran. Ini yang nomor 1. Jadi judul-judul yang ada di halaman Google Scholar, dia pindahkan ke sini. Misalkan Bapak Ibu mau pilih yang pertama atau yang kedua, checklist boleh. Kalau mau lihat semuanya, boleh select all saja. Daripada ribet-ribet, gitu kan. Yep. Nah, kemudian di OK-kan, klik OK, nanti ke save langsung ke Zotero-nya. Nah, itu dia. Nah, ini semua yang kita save ada di library Zotero-nya. Nah, untuk pemakaiannya, sebentar. Bapak ingat ya, di sini ada yang ngambil namanya Jariah, penulisnya ada Nasrullah. Misalkan kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Saya set screen-nya Word-nya. Karena pakai Zoom kita dua kali jadinya. Ya, Bu. Susah jadinya. Nah, gini. Ini tampilan di Microsoft Word. Tadi ada namanya Jariah. Misalkan kita sudah ngetik nih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ini adalah jenis citasi yang ada di beberapa jurnal familiar. Tadi ada yang punyanya Pak Adi, Pak Yadi, IEEE kan, stylenya. Iya, Bu. Nah, ini dia stylenya. Tinggal klik saja. Kemudian ada yang IPA. Kalau IPA pakai edisi yang terbaru. Kalau dia catatan kaki, berarti ambil yang full note. Chicago manual style yang full note-nya. Ini dia macam-macamnya. Nah, kita ambil coba yang APA saja. Kita oke-kan. Setelah oke, tadi ada namanya Jariah. Mana dia? Nah, dia keluar di sini. Sampai ada muncul kotak warna merah seperti ini, Pak. Nah, tinggal klik Jariah. Kita kan sudah save tadi. Oh, enggak keluar. Jariah. Nasrullah. Bentar, main akhirnya.
Sebentar. Save-nya belum selesai tadi. Oke. Bentar, Pak. Save-nya masih... Misal nih, jariah. Apa juga keluar. Apa yang sudah kita... Misal nih jauh hari, misalkan. Mana dia? Bu, tapi enggak tampil di layar, Bu. Apanya? Word-nya? Proses enggak, Zero, Ibu. Oh, Zero-nya nggak tampil? Iya, enggak ada di share screen-nya, Bu. Cuman Word aja yang nampak. Aja Kalau yang ini? tampil, Bu. Kalau ini sama? Iya, cuman tulisan citasi aja, Bu. Oh Citation. iya. Citasinya keluar ya, Pak? Tulisan citation itu aja, Bu. Bentar. Nah, kali ini yang ini keluar nggak? Ah, iya, udah. Sudah, Bu. Nah, Ada. dia nanti setelah Bapak Ibu pilih add citasi, dia akan keluar seperti ini. Berarti tinggal ketik nama yang sudah kita save tadi, misalkan jauh hari ini. Misal nih, buku fikih pendidikan punyanya jauh hari. Kemudian kita nambah lagi Azra misalkan. Misalkan ya, nggak usah Azra, Azhar ini. Misalkan. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 kutipan. Kemudian nambah lagi misalkan Hendra Cipta ini, misalkan ya, ada 3 kutipan, tinggal di enter, dan akan muncul di Word-nya seperti ini. Nah, seperti ini muncul di Word-nya. Ini untuk yang body note. Nanti kalau Bapak Ibu ngetik, ini untuk di dalam apa ya, dalam kertasnya, misalkan mau bikin daftar pustaka, tulisan daftar pustakanya keluar? Keluar, Bu. Keluar. Nah, kalau mau ngetik daftar pustaka, tinggal letakkan kursornya di bawah, kemudian ada tool Zotero-nya itu edit bibliografi. Yeah. Bapak Ibu klik, itu edit bibliografi, dan itu tinggal muncul saja. Ada 3 ini, 3 referensinya. Muncul sendiri di sini. Jadi ini tinggal diedit, 1 spasi, rata kiri kanan, kemudian jarak antar buku itu 10 PT misalkan. Ini nanti ada aturannya masing-masing dari jurnal ya, jarak antara satu buku dengan buku yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin mengatur jarak, ada untuk pengaturan spasi, tekan klik di bawahnya itu, ada paragraf lain. Nah, tinggal edit spasinya berapa. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mungkin lebih nyamannya kalau kita bertemu ini, tapi ini gambaran untuk awalnya aja. Coba apa dulu, Bu? Ini nggak pakai body note, tapi pakai footnote. Bapak Ibu tinggal ganti dokumen preferensinya. Ada tulisannya dokumen preferences, ganti ke Chicago Manual Style.
Nah, itu ganti ke catatan kaki dia. Tuh, Udah ganti. udah ganti dia. Iya. Nah, itu jadi tampilan. Dan ini nggak akan ngaruh, tinggal edit lagi. Nah, gitu. Ini kalau pakai Zotero. Minggu depan Mendeley deh. Kapan kita ketemu Mendeley saya terangkan. Bu, berarti membuat catatan kakinya tuh pakai edit citasi itu, Bu? Iya, kalau mungkin nambah edit citasi, misalkan mau bikin tambahan nih, baru edit citasi. Kalau misal mengganti, misalnya lah tabue dawa pakai catatan kaki, ternyata jurnalnya mintanya body note. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti di dokumen preferences yang ada di tool Zotero-nya. Ganti ke IP. Nah, dia ganti sendiri itu nanti. Iya. Ini ya. Nah, nanti kalau untuk daftar pustaka, kliknya itu edit bibliografi. Kalau daftar pustaka. Kalau nambah lagi, misalkan mau nambah, ini tulisannya sudah ada, Bapak Ibu pengen nambah referensi lagi, maka add citasi. Misalnya, add citasi. Misalnya, Maftunan Fuad, gitu ya. Ada satu referensi. Nah, dia nambah sendiri nanti di sini. Kayak misalkan Bapak Ibu bikin makalah nih, atau bikin proposal, ya udah terapkan aja Zotero-nya. Jadi ketika minta ditambah nanti referensinya Bapak Ibu nggak perlu lagi copy paste, edit lagi gitu. Tinggal pakai Zotero bisa, Mendeley juga bisa. Lebih gampang. Kalau dari buku diambil gimana, Bu? Kalau dari buku, misalnya cari di Google Scholar-nya. Buku itu hari ini sudah ada di Google Scholar. Kalau tidak ada, maka bisa nambahkan referensi manual. Kita tambahkan manual, bisa. Saya stop dulu ininya. Kita terangkan yang ini. Mana zoom-nya? Ini kalau contoh referensi tambah manual ya. Nah, ini keluar. Maksudnya saya ini nampak di sini seperti Zotero saya. Iya. Ada, Bu, ada. Ini, Bapak Ibu misalkan, saya kenalkan toolnya satu-satu. Ini Bapak Ibu bisa nambahin koleksi terbaru. Mau seperti apa? Yang ini. Yang di sebelah kiri atas. Ini untuk nambahkan folder misalnya ya. Kita kan punya folder nih. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau nambahin referensi secara manual. Bapak Ibu klik di sini. Ada jenis referensinya banyak di sini. Ada audio recording, book section, dictionary, dokumen, email, film, ataupun manuskrip. Misalkan dapatnya di manuskrip. Atau misalnya dari podcast. Itulah macam-macam di sini. Kelihatan jumlah referensinya. Keluar enggak? Nah, misal kalau buku book section. Ambil book saja kalau buku. Book saja. Nah, misalnya contohnya judulnya apa Izzy? Academic writing misalnya. Academic writing judulnya. Autornya siapa gitu. Autornya berarti nama terakhir misalkan nyusunnya seperti nyusun itu ya. Amelia Reski misalkan. Kemudian tesnya di mana? Di Padang. Tak terasa lagi dong. Nah, kemudian date ini pada tahun 2024. ISBN-nya kalau ada silakan masuk ISBN-nya. Kemudian kalau ada publisher-nya boleh, misalnya UNIB Press misalkan ya. Kemudian ini sudah selesai. Sudah ada di sini. Muncul dia kan? Iya. Nah, kita mau jadikan di Word juga bisa. Setelah kita bikin itu. Tidak sudah tersimpan nih langsung di Zotero tuh, Bu ya.
Ya, sudah kesimpan, nggak perlu save-save lagi, sudah kesimpan. Tinggal klik saja di sini, Amelia. Mana dia academic writing tadi? Ah, ini dia. Ini Pak, sudah ada kan? Iya. Ini dia apanya? Referensinya. Langsung juga abjad ya Ibu ya. Ya, langsung abjad. Jadi kalau Bapak pakai APA, nggak perlu lagi bolak-balik namanya seperti apa gitu. Apalagi Jadi manual. sudah Apalagi manual ya Bu. Kalau manual kan copy dulu dari catatan kaki, nanti paste lagi ke halaman berikutnya kan. Biar Bu. Hari di BN. Kalau dulu kan pakai ibit Bu, ya objek Bu. Sekarang ada lagi ya Bu. Sekarang nggak lagi, mending dicari betul referensinya daripada kita hanya gunakan ibit dan objek. Gitu. Jadi ibit itu kolonial ya Bu, yang ini milenial. Bang ini baru milenial. Gitu ya Pak, jadi nggak perlu lagi kontrol copy lagi di catatan kaki di bawah, paste lagi nanti di halaman baru. Setelah dipaste besarkan tulisannya, balikkan nama penulisnya, nggak perlu yang kayak gitu, habisin waktu gitu. Jadi tinggal cari kayak gini. Ada. Nah di Zotero itu PDF-nya bisa dibaca juga Pak, nanti Bapak tinggal klik namanya saja. Contohnya gini. Kan tadi kita sudah cuma save-save saja. Kalau ada PDF-nya bisa kita baca. Misalkan yang ini, Bapak tinggal klik kanan, open PDF, dia kebuka langsung di PDF. Jadi Bapak bisa baca offline dia. Gitu. Ini bisa dibuka lagi. Ini secara offline bisa dibuka. Iya. Jadi misalnya dari save file kita ini, dari file-file yang kita save, kita buka aja satu, klik kanan, open PDF, kebuka sendiri deh. Bisa dibaca. Gitu ya. Gitu Pak. Sampai di sana ada yang mau Bapak tanyakan, Bapak Ibu tanyakan, silakan. Mana Abah? Abah. Ibu. Ya Pak. Banyak lagi Ibu. Mau bilang cara menambahkan Bu. Suara Pak El double. Nggak jelas ya? Iya. Apanya yang diulang Pak? Pak El? Hilang langsung suara. Apa Pak El? Apa yang mau diulang? Cara Mande Pak El. Alah bantangnya. Belajar mengecek baru tuh. Jaringan kayaknya Pak El, silakan diketik aja di pesan, di chat. Pak El, suaranya tadi nggak jelas, di chat saja. Coba lewat chat deh Pak, di chat. Kalau itu jelas tadi, coba Pak. Udah Bu. Coba Pak. Jelas itu Pak. Cara menambahkan setiap referensi ini ke Word kita nih Bu. Cara nambahkannya. Iya. Ini Pak. Ini tadi misalnya Bapak mau pakainya IPK, kita buka ke halaman baru aja. Sebentar, kita tutup aja. Kita masuk halaman baru saja, halaman kosong. Nah, Bapak mau ambil Zotero. Setelah diambil Zotero, atur dulu preferensinya seperti apa. Bapak mau IPA atau Chicago
atau IEE. Atau mau Turabian juga bisa. Jadi kita pilih yang simple saja, IPA. Bapak klik IPA, kemudian tadi kan Bapak sudah nyimpan tuh yang di Zotero lewat Google Scholar. Bapak tinggal add citasi sebelah kiri ini, kiri atas, add citasi sampai keluar warna merah nanti. Iya. Ah, yang merah ini. Sebentar. Karena di Zotero harus 2 kali kita. Kalau di Zoom. Nah, sampai muncul ini, Pak. Yang merah ini keluar nggak, Pak? Yang merah mana, Bu? Ini, di layar saya itu. Ada. Nah, ini. Misalnya tadi Henrianto, misalkan. Nah, kita ambil yang sudah ada nih aja. Henriksen, Creativity and Technology. Misalkan ya, Bapak sudah ngambil ini di Google Scholar. Bapak tinggal klik. Nah, mau nambah lagi yang lain. Harus ada misalnya. Atau malah jangan itu mah kakak. Misalnya Kennedy, misalkan. Nah, ini kan ada 2 referensi. Bapak tinggal enter kalau sudah selesai. Enter. Sampai muncul di word-nya arti referensi nanti seperti ini. Nah, sampai muncul di word-nya seperti ini. Oh iya. Nah, kalau mau tambah lagi sama aja. Misalnya di paragraf selanjutnya mau nambah lagi, citasi lagi. Azra misalkan. Nah, kemudian kita klik Malik misalkan. Heritage atau misalkan Anton misalkan yang lain ya. Ini kalau kita sudah nge-save ya Pak ya. Tinggal enter saja. Sampai ini keluar, ya kan? Setelah ini keluar, kan sudah selesai Bapak ngetik semuanya itu tinggal bikin referensi di belakang, di akhir artikelnya atau di akhir makalah misalkan. Kalau mau nambahkan referensi, bikin referensi, klik edit bibliografi di tool yang di atas ini, Pak. Iya. Edit bibliografi, tinggal klik saja. Nah, keluar dia. Oh, langsung muncul semua, Bu ya. Langsung muncul semua yang kita ketik. Nah, ini tinggal diedit, atur beberapa spasinya. Nah, itu dia. Iya, Bu. Gitu, Pak. Ya, makasih, Bu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa ngikutin. Nanti kalau misalkan ragu, boleh tanya, boleh silakan WA saja boleh. WA saya open access Pak, jadi nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Kemarin masih agak segan juga Bu. WA-nya open access 24 jam. Makasih ya Bu. Barakallah. Ibu, nanya satu lagi Bu. Iya Pak. Kan saya kan sudah ada sebelumnya jurnal nih yang pakai rancangan jurnal ini kan sudah ada catatan referensinya misalnya Abdul Aziz Ahyadi. Tapi kan belum kita ambil dia kemarin dari disimpan di di Zotero ini kan dalam bentuk file dari Bu. Sudah filenya misalnya kan. Berarti cara bentuknya tentu kita cari lagi di Google Scholar gitu Bu. Iya, Bapak copy saja judulnya keluar langsung itu punyanya Aziz. Ya, begitu Bu. Baru Bapak save lagi di Zotero. Di Zotero. Biar nanti tidak manual. Iya. Misalnya nanti Bu Tiffany mau ngajukin proposal nih, catatan kakinya referensinya masih manual nih. Ya udah klik saja judulnya beserta penulisnya itu keluar langsung aja nanti di Google Scholar-nya, Pak. Kalau misalkan nggak keluar, berarti ditambahkan manual seperti yang dibuat tadi. Oh, kalau dia dari website internet berarti harus manual bikinnya ya Bu. Baru itu dari HTTP misalnya. Nah, HTTP itu Pak, misalnya Bapak dapatnya Google Book ya atau apa? Ya contohnya ini pengertian pembinaan dari HTML misalnya diambil gitu kan dari arti kata gitu kan misalnya Bu ya. Misalnya gini Pak, kalau Bapak ingin mencari pengertian HTML, jangan di Google biasa. Carinya tetap di Google Scholar karena itu ada nanti
buku bisa dijabarkan dari sana, proceeding yang menjelaskan HTML itu apa. Ada, misalkan ada lagi jurnal, ada yang membahas tentang HTML, pasti ada definisi di dalamnya. Jadi Bapak bagusnya ke sana. Kalau di Google biasa pasti web yang Bapak dapatkan. Ya, Biasanya, ya, betul. Biasanya itu kalau nggak masuk ke Wikipedia atau apa gitu ya kan? Iya. Mending ke Google Scholar-nya Pak. Jadi sudah ada penelitian yang membahas tentang HTML. Nah di sana kan pasti ada pengertian itu yang mereka jabarkan. Gitu. Baik. Iya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan dipraktikkan saja langsung karena saya dengar tadi di awal sudah mau ngajukin proposal. Praktikkan saja langsung Pak. Sambil coba-coba ini. Nah, misalkan sekarang proposalnya sudah jadi nih. Saya makanya belum memulai proposal itu karena co-promotor saya Bu Milyasari Bu. Kan harus yang kayak gini. Semangat Pak. Ya, kasih Bu, udah banyak dapat ilmu. Iya. Anggap saja Bapak proposalnya sudah selesai, tinggal nambahin referensi, Bapak ambil saja kata kunci dalam kalimat yang Bapak mau tambahin referensinya. Iya Bu, baik. Nah, jadi nambah dia referensi nanti. Gitu. Apa diam-diam karena mungkin sudah selesai. Ada lagi? Mana? Jadi Zotero ini khusus untuk referensi aja Bu ya? Iya, khusus referensi Pak, yang memudahkan si penulis nantinya Pak, biar nggak susah-susah. Iya. Mendeley sebenarnya prosesnya juga sama. Tanya Hasna deh, pasti sama prosesnya. Tapi memang penggunaannya nanti familiarnya seperti apa. Ana mana yang lebih mudah Ana? Enak Zotero deh Bu. Karena Zotero itu lebih enak Mendeley. Oh karena udah biasa gitu Ana. Iya. Karena gini, kalau Mendeley ketika kita lupa nama penulisnya, kita harus back lagi ke Mendeley-nya. Kalau Zotero dia bisa 2 halaman langsung dibukanya gitu. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kelemahan kekurangannya. Kelemahan dan kekurangannya ada. Mana yang familiar saja Pak. Ya. Kalau saya pakai Mendeley tegang-tegang laptopnya. Gitu. Ibu gitu mau ya, Pak, saya kira nanya sedikit Bu, tapi di luar tema. Boleh, boleh. Ibu S2 di UNP-nya kemarin itu TP, Bu? Iya, teknologi pendidikan. Kalau boleh tahu judul tesis Ibu apa kemarin Bu yang di UNP? Kalau yang di UNP model pembelajaran berbasis soft skill. Soft skill. Kalau yang di UIN mobile learning, saya ganti Pak. Jadi karena penguji saya itu non Muslim, Kristiani keduanya, makanya saya pindahkan kajian Muslim ke UNP. Karena yang di UIN-nya rada-rada gaptek ya, saya kasih yang mobile learning gitu. Jadi kita aja yang menguasai Pak. Itu teknik sih sebenarnya. Rencananya Ibu Tiffany, Ibu co-promotornya katanya. Oh, saya belum bisa soalnya. Masih junior. Nggak bisa. Saya memilih sama Pak Zalno. Stay terus Ibu tuh sampai hari Minggu nih Bu. Syarat pembimbingnya sih itu apa Bu? Lo harus lektor kepala dulu Bu. Saya bukan dosen sini Pak. Saya DLB. NIP saya bukan di sini. Di mana Bu? Cerita Ibu gimana? Saya di kampus swasta Pak. Di kampus mana tuh Bu? Saya Membonjol Parang Panjang. Di sebelah Dinia. Ya, yang sebelah Dinia Putri. Iya. Jadi kemarin itu memang ada ditawarkan Pak Zalnur mau jadi promotor, tapi saya nolak. Belum sanggup Bu, masih junior. Tapi kalau memang sudah bisa ya Bu? Coba ke Pani aja Bu.
Segan masih banyak yang seniornya masih banyak. Segan aja saya junior. Dari Pak Zalnur saja saya masih junior, Bu. Kalau Pak Zalnur kalau mau udah senior juga, Bu. Iya, Kalau Pak Zalnur udah dari senior Pak juga. Rilci, Bu. Saya junior, saya senior Pak Rilci. Berarti Ibu ke Padang Panjang bolak-balik, Bu? Atau Bolak-balik. oh, Bolak-balik selama 2 hari. Karena memang alhamdulillah sedang ada amanah juga di sana, jadi memang harus bolak-balik. Jadi yang masuk ke kelas Ibu itu rektor keduanya. keren, Bu. Gitu. Lagi. Bagaimana Bu Fani? Nanti Bu Fani boleh diskusi kok sama saya atau Bapak Ibu boleh untuk Fani, diskusi. Bu, dosen kedua, dosen pembimbing kedua. Bu Tiffany khusus Bu Tiffany boleh milih. Minta Pak Zalnur ya. Jangan. Saya belum berani, masih junior, Bu, masih kecil. Masih banyak belajar. Tapi misalkan Bapak Ibu mau diskusi, boleh nanti mau diskusi. Open access. Unlimited. Iya, boleh open access. Ya, Bapak Ibu boleh ketemu saya di pasca, boleh. Nggak harus nunggu saya berada di kantor juga nggak apa-apa gitu. Lewat WA juga boleh. Nanti ketemu di taklim juga boleh, di tarbiyah juga boleh. Terima Dimana kasih. saja mah boleh saja. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Insya Allah akan mengganggu Ibu. Iya, nggak Tawarannya apa-apa. istimewa dari Bu ini. Akan banyak yang mengganggu, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya malah senang diskusinya. Mungkin kalau Izzy pernah ketemu sama Ibu ya? Dia satu. Ya, Bu. Iya, betul, Bu. S1. Ada itu beberapa mahasiswa satu biasanya menuhin tuh Pak, yang semester 8 menuhin ruangan saya untuk diskusi. Jadi emang udah terbiasa seperti itu. Nggak apa-apa, malah enak jadi bisa tukar pikiran gitu. Boleh nanti. Semoga dosen-dosen yang lain juga open access macam Ibu lah. Saya sudah open access dari dulu untuk mahasiswa saya. Ya, Pak. Open house bilo Bang, ini open house bilo Bang. Malah pulsa mereka tidak perlu habis. Nanti dia miss call saya tembak untuk diskusi. Ya, bagus, seperti itu kita terapkan. Alhamdulillah. Orang baik-baik semua. Ada ya Pak, saya kira karena sudah mau asar, Bapak Ibu mungkin siap-siap cari takjil ini. Ya, Bu. Kuliah Kuliah lagi, Bu. Oh, masih ada kuliah? Di Pak Duski, Bu. Oh iya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu. Kalau nanti ada mau bertanya, silakan mau japri saja boleh. Kalau misalkan segan di grup, japri saja. Baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, terima kasih Bu. Iya, Sama-sama Pak. Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter.